Selamat pagi, kembali lagi bersama aku, Karina Prilia. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang jawaban ujian akhir semester mata kuliah praktek akuntansi. Nah, di sini aku bakal ngejelasin 7 aspek dalam jawaban praktek akuntansi ini. Yang pertama ada dokumen transaksi, yang kedua ada jurnal penyesuaian, yang ketiga ada jurnal yang mencakup di jurnal umum dan rekapitulasi, yang keempat ada buku besar, yang kelima adalah neraca saldo, yang keenam adalah laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Jadi disimak ya. Oke, aku akan present tentang jawabanku di mata kuliah praktek akuntansi ini. Nah, oke. Jadi di sini itu ada dokumen transaksi kan yang pertama. Jadi sebelum kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian, jurnal, buku besar, raca saldo, kita harus masukkan dulu ke dokumen transaksi. Jadi dokumen transaksi itu bisa dikatakan sebagai data-data data-data transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan maupun itu bisa berupa pemasukan kas ataupun pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, perusahaan kali ini adalah perusahaan Sanjaya. Jadi di perusahaan Sanjaya ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12 tanggal atau 12 transaksi yang dilakukan Sanjaya di bulan Maret tahun 2020. Jadi kita lanjut yang ke pertama ya, dokumen transaksi. Tanggal 1 Maret 2020 itu ada dokumen transaksi tentang bukti pengeluaran kas. Kita baca soalnya ya. Tanggal 1 Maret itu ada keterangan yaitu Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor nominal pribadinya kepada perusahaan sebesar 45 juta. Nah, ini kenapa dimasukkan ke pengeluaran kas? Karena perusahaan Sanjaya itu kayak menyetorkan modal berupa uang kas ke perusahaan. Jadi uangnya itu, uang 45 juta tadi dijadikan sebagai modal awal perusahaan Sanjaya itu untuk mendirikan perusahaannya tersebut. Nah, ini 45 juta didapatkan dari nominal yang dijelaskan pada soal. Kemudian yang kedua, yaitu tentang bukti penerimaan kas. Tanggal 4 Maret, Sanjaya menambah uang kas dengan meminjam uang ke Bank BUMN atau Bank Mandiri sebesar 25 juta. Nah, jadi ini kenapa bukti penerimaan kas? Karena dia mendapatkan uang dari Bank Mandiri senilai 25 juta dengan dalih meminjam. Mungkin untuk bisa menambah modal di perusahaan tersebut. Kemudian dokumen yang ketiga pada tanggal 6 Maret 2020 adalah dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Nah, ini kenapa bukti pengeluaran kas? Karena Sanjaya membeli perlengkapan dealer tersebut berupa tunai. Jadi kalau tunai itu berupa kas, uang tunai kayak gitu. Senilai 7 juta rupiah dengan keterangan membeli perlengkapan secara tunai. Jadi jangan lupa ya diisi keterangannya setiap dokumen. Jadi biar tahu per dokumen ini tuh mereka mengeluarkannya apa aja sih keterangannya. Jadi biar nggak miskomunikasi antara perusahaan tersebut. Yang kemudian tanggal 9 Maret itu ada Sanjaya mengambil uang kas perusahaan besar senilai 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Nah, di dokumen 4 ini tuh bukti pengeluaran kas karena Sanjaya sebagai pemilik perusahaan itu mengambil uang perusahaan senilai 5 juta rupiah untuk keperluan pribadi atau yang biasa disebut dengan PRIV. Nah, keterangannya ini mengambil keperluan pribadi atau bisa disebut dengan PRIV. Yang kemudian dokumen 5 yaitu tentang faktur. Nomor 5 itu di tanggal 12 Maret, penjelasannya itu Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta
secara kredit dengan rincian sebagai berikut. A. 18 macam alat kunci mobil sebesar 7 juta rupiah. B. 1 mesin kompresor senilai 6 juta rupiah. Yang kemudian C. 16 macam oil mobil senilai 3 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah spare part dan suku cadang senilai 4 juta rupiah. Nah, ini kenapa dituliskan faktur? Karena dia itu utang. Dia Sanjaya membeli peralatan atau perlengkapan itu secara kredit ke Bintang Timur. Nah, ini di tanggal 12 Maret. Kuantiti ini adalah jumlah yang dibeli oleh Sanjaya kepada Bintang Timur. Nah, item no ini adalah nomor item yang dijelaskan di soal tadi. Jadi, kuantiti atau kuantitasnya adalah 18, item nomornya A dengan keterangan alat kunci mobil senilai 7 juta rupiah. Kemudian kuantitasnya 1 dengan item nomor B, huruf B, dengan mesin kompresor senilai 6 juta rupiah. Kemudian kuantitas 16 dengan item huruf C, keterangannya membeli oil mobil senilai 3 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah item huruf D, yaitu membeli spare part dan suku cadang senilai 4 juta rupiah. Nah, jadi dari semua ini, dari alat kunci mobil, mesin kompresor, oil mobil, dan spare part itu dijumlah. Nah, cara menjumlahkannya itu seperti ini. Sama dengan, kemudian kalian klik ini, kemudian kalian beri tanda plus, kemudian klik ini sampai seterusnya, sampai 4 juta ini, lalu kalian enter, jumlahnya adalah 20 juta. Seperti ini. Atau bisa juga kalian menghitungnya pakai ini, auto jumlah atau biasa yang disebut dengan sum. Kemudian tanggal 15 adalah dealer Sanjaya menerima pendapatan dari jasa servis terhadap otomotif sebesar 15 juta rupiah, dari customer baru. Nah, jadi ini bukti penerimaan kas karena perusahaan Sanjaya menerima uang dari customer dealer dengan keterangan menerima pendapatan jasa servis yang telah dilakukan kepada customer tersebut dengan nilai 15 juta rupiah seperti ini. Yang kemudian dokumen 7 yaitu bukti pengeluaran kas. Tanggal 17 Maret, Sanjaya membayar sebagian utang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 dengan pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Nah, jadi Sanjaya ini membayar beberapa utang yang belum dibayarkan ke toko Bintang Timur senilai 9.700.000. Keterangannya seperti ini, membayar sebagian utang pada Bintang Timur. Kemudian dokumen nomor 8 adalah pada tanggal 25 Maret, Sanjaya membayar 2 gaji karyawan dealer sebesar 6.200.000. Ini ditulis bukti pengeluaran kas kayak itu tadi, seperti penjelasan yang sebelum-sebelumnya, karena Sanjaya mengeluarkan kas tersebut. Nah, jadi kan karena Sanjaya membayar gaji berupa uang, jadi kan kasnya dia berkurang. Jadi itu termasuk bukti pengeluaran kas dengan jumlah 6.200.000, keterangannya seperti ini, pembayaran gaji karyawan Sanjaya Mobil. Kemudian dokumen nomor 9, pada tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya itu diterima 1 bulan kemudian. Nah, ini termasuk faktur karena dealer Sanjaya memberikan piutang kepada customer-nya, yaitu dia membayar jasa servis yang customer tadi itu 1 bulan kemudian, sejumlah 11 juta rupiah. Nah, kemudian bukti pengeluaran kas nomor 10, yaitu perlengkapan dealer yang sudah terpakai itu 8 juta. Nah, ini bukti pengeluaran kas karena perlengkapannya itu udah kepake. Jadi itu mengeluarkan uang kan, sebesar 8 juta rupiah. Kemudian dokumen 11 itu ada tagihan pemakaian listrik PLN
dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan PDAM sebesar 120.000. Nah, ini kan bukti pengeluaran kas sama seperti tadi, dibayarkan kepada ke PLN dan PDAM. PLN sejumlah 600.000, PDAM sejumlah 120.000, kemudian dua tagihan ini dijumlah. Rumusnya sama seperti tadi, seperti ini. Jadinya hasilnya 720.000 dengan keterangan membayar tagihan PLN dan PDAM. Dan yang terakhir adalah dokumen nomor 12. Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2020. Nah, ini dibayarkan ke pemilik ruko senilai 15 juta dengan keterangan membayar uang sewa ruko sampai dengan April 2020. Nah, sampai dokumen transaksi ini, apa kalian sudah paham ataupun mungkin belum, bisa tulis komen di bawah ya. Oke, kemudian kita berlanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini kayak adanya perubahan-perubahan di dokumen transaksi. Jadi yang pertama kan adanya pemakaian yang sudah terpakai. Nah, itu dituliskan beban perlengkapan dan perlengkapan karena sudah terpakai. Jadi kalau sudah terpakai itu bisa dianggap beban. Nah, ini ada beban perlengkapan dan perlengkapan senilai 8 juta di debit. Ini diambil dari dokumen transaksi. Jadi kalau misalkan kalian ingin menulis angka itu bisa dari ini aja. Jadi kalian sama denganin, terus copy jumlah atau uangnya dari dokumen transaksi ataupun dari beberapa aspek yang lain. Terus yang selanjutnya ini disesuaikan karena ada sisa pembayaran untuk bulan berikutnya, bulan April. Nah, ini kan tadi nulisnya 15 juta ya. 15 juta itu untuk bulan Maret sampai bulan April, itu 2 bulan senilai 15 juta. Jadi kenapa bisa jadi 7.500? Karena 15 juta itu dibagi 2 bulan. Jadi nilainya itu sebesar 7.500. Seperti ini. Jadi untuk kedepannya, Sanjaya itu membayar sewa rukonya per bulan senilai 7.500.000. Seperti itu. Yang kemudian ada jurnal. Nah, jurnal ini dibagi menjadi dua, jurnal umum sama rekapitulasi. Jadi yang pertama yaitu tanggal 1 ada transaksi mendirikan dealer mobil dengan menyetor nominal pribadinya kepada perusahaan. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, kan ini di sini ada kas di bank dan ada kas kecil. Nah, kas kecil ini maksudnya dan kas di bank itu kas kecil itu nominal yang dibayarkan atau diberikan senilai 500.000 sampai 1 juta. Nah, kalau misalkan kas di bank itu nominalnya yang diberikan atau yang dikeluarkan itu lebih dari 1 juta rupiah, kayak gitu. Jadi ini kan karena dia memberikan nominal pribadinya sejumlah 45, kan lebih dari 1 juta. Jadi dia dimasukkan ke kas di bank, bertambah di kolom debit, dan modal bertambah di kolom kredit. Yang kemudian tanggal 4 itu menambah uang kas dengan meminjam. Nah, jadi kan kasnya dia bertambah di sisi debit, utangnya dia juga bertambah di sisi kredit senilai 25 juta. Oh iya, dan jangan lupa setiap kalian mengisi beberapa tanggal transaksi itu, jangan lupa buat ngisi ref-nya atau kode di setiap transaksi. Kayak ini, kas di bank kodenya 111, modal 3111. Yang kemudian nomor 6, itu membeli perlengkapan. Perlengkapannya itu dia bertambah di sisi debit senilai 7 juta, dan kasnya itu berkurang, dimasukkan ke sisi kredit senilai 7 juta. Nah, nomor 9 ini tadi Sanjaya kan mengeluarkan uang untuk keperluan pribadinya. Jadi privonya itu bertambah di sisi debit, sedangkan kas di banknya dia berkurang senilai 5 juta rupiah di sisi kredit. Terus tanggal 12 ini Sanjaya membeli perlengkapan secara kredit
senilai 20 juta, perlengkapannya itu bertambah di sisi debit, sedangkan utang usahanya dia bertambah di sisi kredit senilai 20 juta rupiah juga. Nah, nomor 15 ini kas di bank pada pendapatan jasa karena Sanjaya menerima pendapatan jasa atas servis otomotif dari customer. Jadi kas di banknya bertambah di debit senilai 15 juta rupiah, pendapatan jasanya juga bertambah di sisi kredit senilai 15 juta rupiah juga. Kemudian nomor 17, tanggal 17 itu Sanjaya membayar utang kepada Bintang Timur tadi saat membeli perlengkapan senilai 9.700.000. Jadi utang usahanya dia berkurang di sisi debit dengan jumlah 9.700.000, kas di banknya juga berkurang di sisi kredit senilai 9.700.000. Yang tanggal 25 itu Sanjaya membayar kepada membayar gaji kepada dua karyawannya, beban gajinya itu dia bertambah senilai 6.200.000, pas dibayar dia berkurang senilai 6.200.000. Kemudian nomor 26, dia itu kan Sanjaya memberikan piutang kepada customer. Jadi customer itu dikasih utang kepada Sanjaya untuk membayarnya itu 1 bulan kemudian, senilai 11 juta. Nah, piutangnya dia itu bertambah di sisi debit, dan pendapatannya itu bertambah 11 juta. Terus nomor 27 ini adanya perlengkapan yang telah terpakai, yaitu senilai di debit 8 juta, dan kredit 8 juta dengan transaksi namanya perlengkapan. Terus nomor 29 dia membayar tagihan PLN dan PDAM senilai 600 di sisi debit, 120 juga, dan berkurangnya kas kecil karena dia membayar 2 tagihan tersebut ini senilai 720.000. Nah, beban sewa ini juga kenapa nulisnya 7.500, karena ini hitungannya kan per bulan. Ini kan buat kas bulan Maret. Kalau kas bulan Maret kan berarti hitungannya cuma sebulan aja. Nah, tadi kan 15 juta itu untuk 2 bulan. Rumusnya sama yang setelah aku jelasin tadi, 15 juta dibagi 2, yaitu per bulannya dia bayar 7.500.000. Nah, dari ini semua, dari beberapa transaksi di debit dan kredit, itu dijumlah. Dan jumlahnya itu harus balance, maupun debit dan kredit. Dan rumus perhitungannya juga hampir sama. Memakai ini, kalian tambah-tambah, habis itu di-enter, ataupun kalian bisa juga pakai sum, terus nanti tinggal blok aja angka yang mau dijumlah, kemudian 160 ini yang di sisi kredit juga sama, hitungannya seperti ini. Nah, dari jurnal umum kita beralih ke rekapitulasi. Jadi rekapitulasi ini kan ada nomor akun ya 111, 1121 di sisi debit dan kredit. Nah, kalian menghitung semua total nomor akun yang ada di sisi debit. Jadi seperti contoh yang pertama ya, 111 atau yang disebut kas di bank. Kalian cari, ada nggak sih nomor akun 111 atau kas di bank di sisi debit? Kalau ada, kalian cari semua, habis gitu jumlah kayak gini. Nah, ini kan di sini ada kas di bank di tanggal 1 di debit, kemudian tanggal 4, kemudian di tanggal 15. Nah, kalian jumlah. Caranya hampir sama. Semuanya hampir sama. Di kredit juga sama, di debit juga sama. Jadi kalian, kalau yang ini tuh harus benar-benar teliti. Jangan sampai kalian salah masukin angka atau salah masukin nomor akun. Soalnya kalau misalkan ini salah satu, pasti hasilnya nggak bakal balance. Dan totalnya rekapitulasi ini juga harus sama dengan jurnal umum yang udah kalian hitung tadi. Kalau misalkan rekapitulasi kalian salah, pasti dari beberapa nomor akun ini kalian ada yang salah masukkan angka ataupun malah ketambahan atau malah belum memasukkan angkanya. Terus yang kemudian ada buku besar. Nah,
buku besar ini tadi, dari rekapitulasi yang telah kalian hitung dengan nomor akun yang berbeda-beda, kalian masukkan. Nah, contohnya ini. Ini kenapa ada 2? Karena di jurnal tadi rekapitulasi itu, kas di bank ada di sisi kredit dan ada di sisi debit juga. Nah, itu kalian tambah. Kalian tambah. Kayak gini. Nah, rumusnya, kalau misalkan dia tuh saldo awal atau mutasinya tuh di debit, nanti pasti hasil akhirnya tuh dia ditaruh di debit. Kayak gitu. Rumusnya, kalau misalkan debit ketemu kredit itu mereka dikurangi, kalau misalkan debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit, itu mereka dijumlah. Nah, ini kan dikurangin karena mereka beda, satunya debit, satunya kredit. Hasilnya 57 juta 100. Nah, jika nggak ada mutasi yang di sisi debit atau kredit, jadi cuma satu aja. Cuma ada satu mutasi di sisi kredit. Jadi kalian tinggal masukin lagi aja di sini. Di saldo kredit pastinya. Karena dari awal mutasinya mereka itu sudah di kredit. Jadi tidak boleh dipindahkan ke debit. Harus sesuai dengan mutasi awalnya mereka di mana, yaitu dimasukkan. Nah, seperti ini. Debit, debit. Oke, hampir sama semua sih. Oke, ini juga sama. Bentar. Nah, rata-rata sih cuma satu doang ya. Jadi nggak, hitungannya tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Ah, oke. Nah, cuman segini aja sih. Nah, dari ini semua nanti saldo mereka, saldo akhirnya di buku besar itu dimasukkan kan neraca saldo. Kayak gini. Nah, ini perlu diingat juga, neraca saldo itu juga harus balance jumlahnya, maupun dari sisi debit ataupun kredit. Kalau misalkan kalian salah, berarti perhitungan kalian di sisi buku besar tadi itu pasti ada yang salah, ataupun kalian salah jumlahkan, atau malah kalian kurangi, kayak gitu. Nah, ini. Jadi ini di copy aja dari buku besar, rumusnya itu nanti kayak gini. Ah, sorry. Jadi ini kan piutang usaha, kalian kasih tanda plus, kemudian kalian beralih ke buku besar, terus kalian cari piutang usaha. Piutang usaha. Sebentar ya. Piutang usaha. Nah, ini kan. Terus kalian tinggal enter aja. Nah, angkanya udah masuk kayak gini. 11 juta. Daripada kalian repot-repot nulis angka lagi, nanti kayak ribet. Soalnya dari Excel ini juga udah dikasih link kan buat menghubungkan dari antar dokumen. Jadi dokumen transaksi itu nanti jumlah angkanya bisa dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Jurnal itu juga yang rekapitulasi dan jurnal umum, buku besar. Jadi satu sama lain itu bisa berhubungan. Jadi daripada kalian membuang-buang waktu untuk mengerjakan akuntansi ini, mending kalian pakai link itu tadi. Atau bisa juga kalian tinggal copy aja sih. Jadi nanti angkanya tinggal copy, terus kalian paste sama mana yang akan kalian isi kolomnya. Gitu. Nah, ini kan sama. Hitungannya sama kayak tadi. Tuh. Kemudian kita beralih ke laba rugi. Jadi laba rugi ini kita nanti bisa tahu sebenarnya perusahaan Sanjaya ini laba atau rugi dilihat dari tabel ini. Nah, di laba rugi ini rumusnya adalah total pendapatan dan total beban. Jadi kalian masukin dulu semua pendapatan yang ada di neraca saldo. Nah, di ini kan cuma ada satu ya, pendapatan jasa senilai 26 juta. Kalian masukin di sini 26 juta. Ini kan dari neraca saldo. Kayak tadi, pakai link. Nah, habis itu kalau misalkan emang cuma satu, ya udah kalian kopes lagi aja. Total pendapatannya senilai 26 juta. Kemudian kita beralih ke beban. Nah, untuk beban ini ada beberapa. Ada beban listrik dan air, beban gaji, beban lain-lain, beban sewa. Nah, ini kalian link satu-satu atau kopas, terus kalian jumlah. Kayak gini kan. D10 dari 720 ditambah 6200 ditambah 8 juta ditambah 700
7.500.000, hasilnya itu 22.420. Nah, cara kita mengetahui laba atau rugi, ini rumusnya. Total pendapatan dikurangi total beban. Hasilnya 3.580.000. Ini bisa dikatakan laba karena pendapatan yang didapatkan oleh Sanjaya itu lebih besar daripada beban yang didapetin sama Sanjaya. Beda lagi kalau emang pendapatannya mereka itu lebih kecil daripada beban, dikatakan mereka ini rugi perusahaannya. Nah, karena pendapatannya mereka ini lebih besar daripada beban, itu bisa dikatakan mereka perusahaannya itu laba atau untung senilai 3.580.000. Nah, kita masuk ke section yang terakhir, yaitu adalah laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal ini untuk mengetahui modal akhirnya setelah kita kayak melakukan transaksi itu, kita modalnya sisa berapa sih, kayak gitu. Nah, ini kita masukkan modal awalnya senilai 45 juta dari Kopas atau link neraca saldonya, terus laba bersihnya mereka yang tadi itu senilai 3.580.000. Nah, ini kenapa bisa 48.580? Karena ini dijumlah saldo modal awal dijumlah dengan laba bersih itu senilai 48.580. Nah, terus ini kan juga ada brief toh tadi. Sorry kok toh. Kan tadi. Sorry guys. Senilai 5 juta. Nah, itu kalian masukkan di sini. Untuk mengetahui modal akhir, ini rumusnya seperti ini. Jadi laba total modal awal sama laba bersih tadi itu kan 48.580. Terus itu kalian kurangi sama brief Tuan Sanjayanya senilai 5 juta. Nah, ini hasilnya adalah 43.580. Jadi total modal akhir yang telah dihitung atau modal akhirnya Tuan Sanjaya atau perusahaan Sanjaya itu adalah 43.580.000. Nah, kita udah masuk sesi terakhir nih. Kan dari tadi kita udah jelasin ya dari dokumen transaksi sampai laporan perubahan modal. Nah, dari sini apa kalian masih belum paham atau mungkin ya aku ngejelasinnya tuh terlalu kecepatan? Kalian bisa tanya lagi komen di YouTube aku ya di bawah ini. Atau nanti kalian bisa DM aku, nanti aku bakal cantumin Instagram aku ataupun Twitter aku buat kalian tanya-tanya. Nah, sekian dulu sih dari aku untuk penjelasan ujian akhir semester aku ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu tambahan ataupun pengetahuan baru. Ternyata kalau kita tuh bisa masukin ini pakai link, nggak usah nulis angka lagi ataupun dengan rumus-rumus yang telah dijelaskan aku tadi. Aku terima kasih banget buat kalian yang mau dengerin penjelasan aku ini dan semoga juga nilai UAS aku ini di mata kuliah praktek akuntansi bisa memuaskan. Nah, oke. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Semoga kalian juga mendapatkan ilmu tambahan dari aku. Nah, oke. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.